Tapi apapun terjadi, saya melihat Komeng ini fenomenal. Komeng ini adalah perlawanan rakyat terhadap orang-orang yang sok pencitraan. Perlawanan rakyat bagi orang yang sangat tidak jujur, manipulatif, dan sok membeli suara rakyat dengan iming-iming apapun. Komeng tidak begitu. Komeng hanya ingin membahagiakan rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, kenalkah Anda dengan orang yang bernama Alfiansyah Bustami? Saya yakin Anda tidak kenal. Tapi kalau saya katakan bahwa Alfiansyah Bustami Komeng, pasti semua orang seluruh Indonesia tahu Komeng. Uhuy, ini adalah komedian senior dari Indonesia. Ada yang menarik dari Komeng ini, beliau mengajukan diri menjadi anggota DPD untuk Jawa Barat karena tempat tinggalnya di Bogor. Yang terjadi sungguh spektakuler. Perolehan suaranya hampir 2 juta suara. Terakhir 2 hari yang lalu saya melihat 1,9, mungkin sudah lebih dari 2 juta suara. Jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya. Karena satu provinsi kan 4 orang senator untuk DPD dan Komeng leading jauh di atas para senior-senior yang lain. Padahal yang mengajukan anggota DPD untuk Jawa Barat dan seluruh Indonesia ini tokoh-tokoh besar. Tokoh pendidikan, tokoh politik, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Kenapa masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihan pada Komeng? Padahal dia tidak pernah berkampanye, baliho-balihonya juga sangat-sangat minim gitu loh. Yang menarik satu hal, Komeng ini mempunyai foto di kertas suara yang paling berbeda dibandingkan dengan calon senator yang lain. Fotonya asli Komeng dengan gayanya Komeng. Itu salah satu orang jadi tertarik melihat kepolosan seorang Komeng. Lalu apa yang terjadi atau fenomena apa yang terjadi dengan terpilihnya Komeng menjadi salah satu pendapat suara yang sangat-sangat tinggi? Ada lagi satu senator dari Jawa Tengah atau siapa, tapi Komeng ini luar biasa. Dia tidak punya background politisi, tidak punya background ormas apapun, dia hanya komedian senior. Dan bagi orang seluruh Indonesia pasti mengenal Komeng. Bagi saya fenomena Komeng Uhuy ini menarik. Ini adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat untuk memilih pemimpin yang jujur. Untuk memilih anggota senator DPD RI yang jujur apa adanya. Fotonya tidak perlu diedit, katanya juga foto-foto selfie begitu. Tidak perlu dengan pakaian formal. Ini perlawanan seperti itu. Itu satu sisi. Yang kedua, daya tarik foto Komeng yang nyeleneh bisa jadi menjadi magnet bagi orang untuk memilih beliau. Yang ketiga, Komeng ini adalah potret dari kejujuran rakyat Indonesia. Tidak dibuat-buat, tidak ada pencitraan, tidak ada kampanye yang membabi buta dengan janji-janji manis yang hanya bahasa-bahasa langit. Komeng ya Komeng, apa adanya. Inilah yang dipotret oleh masyarakat. Perlawanan terhadap orang-orang yang selama ini menguasai perpolitikan Indonesia. Ini potret anti kemapanan. Itulah yang terjadi dengan Komeng. Dan inilah masyarakat. Masyarakat Indonesia ini akan menghukum atau memberikan apresiasi atau menjatuhkan pilihannya sesuai dengan nurani yang ada di dalam dirinya.
Dan mereka melihat Komeng ini adalah sesuatu yang berbeda, honest. Kalau kita bicara tentang Komeng, bahwa dia akan membawa misi meningkatkan seni dan budaya, bla 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 bla, bagi saya ya boleh-boleh saja. Tapi mungkin Komeng lupa bahwa kewenangan DPD itu sangat terbatas. Lain hal kalau Komeng menjadi anggota DPR RI. Saya kadang-kadang bingung, mengapa tidak ada partai yang mau meminang Komeng? Pasti daya tariknya luar biasa. Atau mungkin Komeng sendiri tidak mau masuk partai. Dia menjadi dirinya sendiri, menjadi wakil masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat melalui senator. Mudah-mudahan di zaman Komeng ini penguatan DPD ini juga semakin kuat, tidak seperti sekarang yang banyak kewenangannya dikebiri oleh DPR gitu ya. Jadi Komeng ini adalah fenomena baru, fenomena perlawanan rakyat, fenomena rakyat yang anti kemapanan, rakyat yang anti pencitraan yang berlebihan, dan rakyat yang penuh dengan kejujuran. Itu ada di Komeng. Masalah Komeng nanti bisa proper perform menjalankan tugasnya menjadi anggota DPD atau senator dari Jawa Barat, itu lain hal. Tapi yang saya potret sekarang adalah Komeng itu adalah fenomena baru. Mungkin pemilu yang akan datang atau pilkada yang November tahun 2024, Komeng ini akan menjadi ikon untuk dicontoh orang dengan foto yang nyeleneh-nyeleneh. Mungkin saja. Tapi apapun terjadi, seserius apapun Komeng, wajahnya memang sudah terkenal. Tidak perlu dipublikasi, tidak perlu diedit, tidak perlu dipoles-poles dengan segala bentuk pencitraan, polesan sana sini. Komeng ya Komeng. Komeng dengan segala celentuannya, segala kejahilannya, itulah Komeng. Dan ini yang diinginkan rakyat untuk mewakili dirinya di DPD. Cuma sayang sekali lagi, mengapa Komeng tidak di DPR RI? Kalau beliau menjadi anggota DPR RI, itu pasti apa yang diinginkan Komeng untuk meningkatkan seni budaya Nusantara di Indonesia ini mungkin akan semakin dekat realisasinya dibandingkan dengan DPD. Tapi apapun terjadi, saya melihat Komeng ini fenomenal. Komeng ini adalah perlawanan rakyat terhadap orang-orang yang sok pencitraan. Perlawanan rakyat bagi orang yang sangat tidak jujur, manipulatif, dan sok membeli suara rakyat dengan iming-iming apapun. Komeng tidak begitu. Komeng hanya ingin membahagiakan rakyat. Katanya kalau rakyat bahagia, pikirannya sehat, bekerja sehat, otomatis akan sejahtera. Sangat sederhana, tapi masuk akal menurut saya. Selamat untuk Alfiansyah Bustami Komeng, akan melangkah melenggang ke Senayan menjadi anggota DPD RI. Mudah-mudahan amanah dan mudah-mudahan visi misi yang diinginkan Komeng secara pribadi untuk meningkatkan seni budaya Nusantara di Indonesia ini akan terwujudkan. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berbahagia. Saya Rudi S. Kamber.